Halo guys, kali ini yang akan kita bahas mengenai rasa bosan dan kreativitas. Jadi ada nggak sih ya korelasi atau hubungan antara rasa bosan yang kita alami dengan kreativitas kita? Yuk kita lihat ya. Pertama, kita harus tahu dulu. Kalau menurut sains tuh rasa bosan tuh apa sih sebetulnya? Ini bosan tuh. Oh bukan, ini film Korea ya, maaf. Ini bosan maksud gua. Kalau teman-teman ngapa-ngapain ya nggak tahu mau harus apa yang dilakukan itu biasanya bisa bosan atau melakukan suatu hal yang gitu-gitu aja ya nggak ada variasi, nah itu kita bisa ngerasa bosan. Salah satu referensi yang gue ambil tuh dari majalah ini ya, Scientific American. Jadi ada artikel yang bagus dari Gosling ini. Dalam artikelnya bored ya, nah menurut dia orang yang frontal cortex di otaknya mengalami gangguan itu biasanya rasa bosannya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena bagian depan otak kita nih, frontal cortex, itu sebetulnya yang bertanggung jawab pada persepsi waktu. Itulah kenapa ya kalau orang-orang ngerasa bosen, biasanya waktu tuh rasanya lambat banget. Ya nggak sih? Gue sendiri ngerasain ya kalau pulang kampung gitu, ke kampung istri, kan ya bisa dibilang nggak ada apa-apa ya. Maksud gue nggak ada apa-apa tuh, ya gue nggak bisa main badminton misalnya, basket, atau ngapain. Pokoknya terbatas lah aktivitas yang gue lakukan di situ. Jadi tuh emang rasanya lama gitu, dari jam 8 ke jam 12 tuh lambat banget, ke jam 2 tuh lama banget ya. Habis bingung kan mau ngapain lagi, main game, udah, misalnya baca buku, udah. Terus bingung gitu, paling ke sawah, kayak gitu akhirnya persepsi waktu kita berubah dan rasanya waktu tuh rasanya lebih lama. Nah itu gara-gara frontal cortex ini ya, temuan dia seperti itu. Nah terus menurut Snyder ini dan kawan-kawannya, sebetulnya orang yang bosan itu punya dopamin dalam jumlah rendah di dalam otak. Jadi dopamin ini kayak hormon pleasure ya, hormon kesenangan, kepuasan, dan biasanya didapat saat kita melakukan hal-hal yang baru gitu. Jadi kalau kayak nonton film baru, terus kalau kemarin udah kita bahas ya mengenai short video, itu kan dopamin overload. Karena tiap scroll, tiap lihat video itu hal yang baru, dan dopamin lagi akhirnya dopaminnya overload dan jadi nggak sehat sebetulnya, bikin nggak bagus buat mental kita dan kesehatan otak kita. Dan kalau mau tahu kaitan dopamin sama kreativitas ya ada di kelas saya sih ya. Ini ada satu sesi saya bahas mengenai apa sih hubungannya gitu antara dopamin kita dan kreativitas kita. Nah kalau tahu dopamin adalah penghilang rasa bosan, jadi salah satu cara menghilangkan rasa bosan itu dengan cara melakukan hal yang baru. Kalau main game terus bosan gitu ya, coba game yang lain atau berhenti dulu main gamenya, baca buku gitu, biar otaknya juga tambah bagus gitu ya. Nah ya, kok bisa sih bosan ya? Jadi hasil temuan studi mereka ini ya. Seorang juga bisa ngerasa bosan kalau ngerasa hidupnya nggak berarti atau meaningless. Ya jadi gue hidup ngapain sih? Kayaknya yang gue lakukan selalu nggak benar atau hasilnya gitu-gitu aja atau gagal mulu gitu ya. Akhirnya ya bisa larinya ke depresi sih ya karena merasa hidupnya tuh tidak bermakna. Padahal ya kalau kita bicara spiritual sedikit gitu ya, nggak ada lah Tuhan menciptakan seorang tanpa tujuan atau tanpa maksud gitu. Karena kan nggak ada yang diciptakannya sia-sia kan terhadap diri kita. Kadang kitanya aja yang males explore gitu loh. Ini gue bisa ngapain sih, potensi terbaik gue apa sih? Nah itu kita nggak merenungkan lebih dalam ya. Terutama gue baca sih Gen Z atau anak-anak muda sekarang tuh semenjak terpapar gadget jadi nggak ke situ gitu ketertarikannya, jadi kurang suka menekuni sains gitu ya, merenungi penciptaan diri atau dirinya sendiri itu terkikis gara-gara gadget. Tapi kalau teman-teman bisa mengcounter itu, dia bilang ini dampaknya positif, jadi mereestablish kembali makna dari kehidupannya. Kalau berani mempertanyakan hal yang sedikit lebih filosofis gitu, misalnya siapa sih gue gitu, gue diciptakan buat apa sih gitu, apa sih potensi terbesar dari gue yang bisa gue buat untuk kontribusi ke sekitar gue. Nah kayak gitu kalau berhasil ya, nah hasil rasa bosan itu bisa jadi positif. Ada juga dia nih ya, dia mengaitkan dengan atensi. Dia bilang orang itu bisa ngerasa bosan kalau kesulitan memusatkan perhatian pada sesuatu yang dia kerjakan. Karena untuk senang dalam mengerjakan sesuatu, seseorang tuh harus benar-benar fokus gitu ke pekerjaan itu, baru dia bisa merasa senang. Kalau setengah-setengah biasanya nggak nyampe gitu, senangnya tuh nggak maksimal gitu dan cepat bosan. Coba deh teman-teman melakukan sesuatu dengan setengah-setengah ya, atau dengan full atensi gitu. Itu biasanya rasanya beda gitu dan hasilnya biasanya juga akan berbeda.
Gue aja kalau gue sih ya, kalau gue pribadi tuh gue kalau nonton bioskop gitu misalnya, gue nggak pernah mau sambil makan gue biasanya. Popcorn gitu gue nggak mau, gue mau bener-bener larut gitu, gue mau bener-bener asik, masuk, enjoy, immerse gitu ya, larut di dalam tontonan gue. Jadinya gue nggak pernah sih, bisa dibilang nggak pernah gue nonton film gitu ya, di bioskop terutama sih. Kalau di TV sih iya, sambil makan gue sering, tapi kalau di bioskop gue mau totally larut di situ tanpa harus keganggu makan gitu ya. Jadinya kalau nggak bener-bener totally kayak nggak enak. Ya nggak cuma nonton bioskop sih, apapun lah. Kalian ngerjain misalnya main basket, main game itu kalau nggak full attention biasanya nggak enak dan cepat bosen. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan kalau teman-teman yang muslim ya sholat berjamaah gitu ya. Terus kalau abis Allahu Akbar gitu imamnya, terus banyak tuh kiri kanan kita yang nguap gitu kan, wah gitu ya. Itu bisa jadi, ya, itu kan tanda bosan tuh kayak gitu. Itu bisa jadi karena seseorang itu ya nggak atensi gitu, nggak perhatian, nggak full atensi sama imam, sama bacaan sholat, sama Tuhannya gitu ya. Kalau kata kasarnya kurang khusyuk gitu ya. Karena kadang kita sholat tuh Tuhannya sendiri juga nggak paham gitu, yang disembah tuh kayak gimana gitu ya. Dipikirin ya. Ya nggak paham sama Tuhannya sendiri. Buktinya apa ya? Ada kok orang banyak kan tetap sholat, naik haji, tapi tetap korupsi, ya nggak sih? Ya kurang lebih gitu deh ya. Ya ini jadi lari kemana-mana nih ya. Ya balik lagi lah ke sini ya. Nah, bosan pada kreativitas juga ada dampaknya ya. Kalau menurut Sandiman ini, dalam bukunya Why Boredom is Good, dia bilang kalau orang bosan, itu biasanya dia kemudian mencari hal-hal yang nggak ada di sekitarnya. Alias, pergi ke ciptaan otaknya sendiri gitu, imajinasinya dia sendiri, atau lambunannya sendiri ya. Ini satu senada sih dengan dia nih, dalam bukunya Bored and Brilliant ya. Dia juga bilang ya, walaupun kadang dia bilang bengong ngelamun di kepala kita sendiri, itu tuh kayak buang-buang waktu katanya. Sebetulnya itu bisa menjadi momen-momen yang produktif untuk mendapat pikiran-pikiran kreatif yang bagus. Karena biasanya kalau bengong juga apa ya, informasi di bawah sadar kita juga bisa keangkat gitu ya, yang kemudian menyumbang sesuatu pada kreativitas kita. Dia juga nih ya, nih Jonah Lehrer juga bilang, kebosanan tuh bisa menjadi pemicu yang penting buat inovasi. Kalau inovasi itu kaitannya sama bisnis ya, jadinya kalau memang bosan gitu-gitu aja, biasanya kok kita gini-gini aja nih penjualan, kok kita kayak nggak ada kemajuan nih, bosan coba sesuatu yang baru. Nah kayak gitu tuh sebetulnya dampak dari kebosanan juga, kalau menurut dia kayak gitu. Terus ini ya menurut Kaufman juga ini bisa memicu refleksi diri dan kemudian mendorong individu berpikir lebih dalam dan mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas. Jadi orang itu kalau bosan terutama dalam hidupnya ya, terutama untuk individu pribadi, kemudian tuh bisa tuh terjadi refleksi diri. Dia merenungkan kembali ya, kayak tadi sih yang awal ya, gue hidup buat apa sih? Kok hidup gini-gini aja ya? Kayaknya ada yang kurang nih gitu, ada yang nggak pas nih gitu. Terus dia kemudian baru tuh, kalau emang orangnya cerdas gitu ya, dia akan mencoba sesuatu yang baru. Mungkin gue kurang ilmu kali ya, mungkin gue harus nambah ilmu lagi kali ya, mungkin gue harus coba ini itu kali ya. Nah kayak gitu tuh dampak kebosanan sebetulnya. Bahkan bengong ya, kalau di sesi kelas gue tuh ada mind wandering, bengong itu sebetulnya memang bisa mengundang ide-ide yang baru gitu. Makanya kadang kita dapat ide saat ngelamun ya kan, di tempat sepi ya, kamar mandi saat peol gitu tuh sangat mungkin gitu ya. Karena kan kita di kamar mandi saat BAB itu kan bengong biasanya ya. Nah banyak orang dapat ide bagus di saat seperti itu. Tapi urusan dilakukan apa enggak, idenya itu urusan lain ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Bye.